Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sayyidu billahi wa hayyu bi aslamina wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab sih kenceng banget. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang terhormat Ketua Amir Masjid Al-Mahdi serta seluruh jajaran takmir, para sesepuh Muhammadiyah, Fakultas Tiga, Ketua Pimpinan Taklim Muhammadiyah dan Aisyah, kerabat dan ketua pemilih yang hari ini bisa bersama-sama hadir serta seluruh jamaah yang tidak bisa disebutkan dalam persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Semoga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini mampu memberikan kita atau menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur. Salam tetap berjuang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat sedang alhamdulillah. Saya sampai ini berarti santun kondisi ini sehat ini. Sehat jasmani dan juga sehat rohani. Alhamdulillah. Semoga juga sehat finansialnya. Ini kan itu biasanya dengan saya paling sehat. Kita diberikan semangat oleh Rasulullah SAW dalam hadis pendek yang disampaikan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul pernah bersabda begini: "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Masyaallah. Ini mengutip apa yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Sinten Ketua PBB saat ini, Pak Sinten? Pak Sa'ad Ibrahim. Jadi orang ngaji itu, ini waktu kajian di Masjid An-Nur, di orang ngaji itu sebetulnya faham itu nomor kesekian. Bahasanya. Yang penting datang itu sudah dapat pahala. Gimana ini? Gak bagus ini. Rawuh mawon itu pun asal pahala. Lalu Allah berikan 4 jaminan. Yang pertama, illa nazalat alaihim sakinah. Kita ini adalah kaum yang hari ini sedang berkumpul dalam satu rumah Allah. Kemudian kita membaca kitab Allah, mempelajarinya, maka Allah akan berikan 4 kebahagiaan. Yang pertama, Allah akan datangkan ketenangan. Maka tidak ada cerita orang ngaji itu kemudian sumpah tambah sumpah, artinya ngajian tambah ngaji tambah sumpah kan gimana? Kok misalnya kan tambah ngaji tambah sumpah, nah ini masalah. Duko masalah ngomongin lo kalau setelah
tidak jadi masalah. Kok enten tiang ngaji ngaos kok tambah sumpek katine mana ya? Nah, ini berarti pertanyaannya itu tembung di monggo dipatosi. Yang kedua, wa ghasyiyatuhur rahmah. Allah akan limpahkan rahmat. Rahmat itu apa sih, Pak? Kasih sayang. Pasti kita ini akan menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Seandainya secara kasat mata kita ini bisa melihat malaikat, maka dalam hadis itu disampaikan adalah wafafakumul malaikah, maka kita yang ngaji ini sedang ditemani para malaikat. Sayangnya saja kita tidak bisa melihat. Dan yang paling utama, wadzakarallahu fi man indah. Orang yang thalabul ilmi, yang di dalam masjid itu membaca Al-Quran, mempelajarinya, maka nama-nama kita ini akan disebut diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Insyaallah. Pada hari ini tepatnya tanggal 16 Sya'ban 1446 Hijriah. Ini ada tiap satu-satu orang kabar Dirno macam-macam disebut di hadapan para malaikat. Ada pula di jam tertentu yang sama seperti yang saat ini, ada orang yang kemudian larut dalam gelimangan maksiat. Ada apa? Di jam yang sama saat kita ngaji seperti ada tidak orang yang sedang bermaksiat? Banyak. Oke, kata ini alhamdulillah kalau namanya dengan sedaya ini ditakdirkan saya dengan Gusti Allah itu bisa bersama-sama hadir di Masjid Al-Mufti untuk sholat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya. Itu melebihi cintanya Rasulullah kepada yang lain. Bahkan ketika Rasulullah SAW hendak wafat, itu yang disebut sini pedangnya, yang disebut sini ummati, ummati, ummati. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW karakter risalah kenabiannya itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW itu kemudian hanya diberikan kewajiban untuk memberikan risalahnya kepada kaum yang ditentukan. Contoh, Nabi Hud alaihi salam itu diturunkan untuk satu kaum saja, namanya kaum dijawab awal kaum Ad. Nabi Soleh alaihi salam Allah turunkan untuk satu kaum namanya Samud. Akhir bagi-bagi. Kemudian Nabi Syuaib untuk kaum Madian. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam untuk Bani Israel. Rata-rata ketika Allah wafatkan Rasulnya, maka Allah ganti umatnya. Ketika Allah wafatkan Nabinya, Allah ganti umatnya. Seperti yang ditimpakan satu azab kepada kaum Ad. Kaum Ad itu pernah di masjid ini juga saya sampaikan bahwa kaum Ad itu diabadikan dalam Quran surat Al-Fajr itu tidak ada tandingan. Besar atau tingginya kepala kaum Ad itu sama dengan tingginya kaumnya Nabi Muhammad ketika berdiri. Kalau rata-rata umatnya Nabi Muhammad berdiri itu tingginya berapa? Ambil saja 2 meter di rata-rata. Kalau ini kan 2 meter kotor Kalau ini 2 meter kotor. Seandainya rata-rata 2 meter, maka tingginya kepala kaum Ad itu adalah 2 meter, itu kepalanya 2 meter. Bagaimana badannya, bagaimana kakinya. Maka kaum Ad itu salah satu kemampuan yang diberikan itu bisa atau pandai mengukir gunung. Saya diukir itu gunung, Masya Allah. Lalu ditimpakan azab dari atas,
dan dari bawah. Dari bawah itu terjadi gempa bumi, dari atas terjadi halilintar menerpa yang sangat kuat. Habis kaumat, Nabi Hud juga selesai di sana. Tapi Rasulullah SAW itu diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat sampai nanti datangnya hari kiamat. Sementara umurnya atau usianya Rasulullah SAW itu sangat muda, hanya 63 tahun. Saya pun lalu saking 63 tahun ini. Berarti itu istilahnya usia bonus. Gitu. Saya ngangkat-ngangkat aja nih 63. Itu standarnya. Maka umatnya Rasulullah itu tidak jauh-jauh dari situ. Kalaupun banyak yang melebihi usia 100, yang 3 digit itu jarang. Rata-rata kebanyakan 2 digit. Yang 3 digit itu pasti secara fisik itu melemah. Entah yang usia pun 3 digit terus kasih main volley, itu batas maksimal. Nah, saking cintanya Rasulullah berpikir apa yang ditinggalkan. Kita tidak pernah sesama. Saya tanya Pak, jangan cinta sama Rasulullah. Pak, cinta apa bukan? Ibu-ibu cinta sama Rasulullah. Pernah ada yang bermimpi bertemu Rasulullah? Pernah bermimpi Rasulullah? Saya mau tanya dulu. Bapak kenal kali Bupati Blitar? Tepang kali Bupati Blitar apa bukan? Buatan tepang. Ada orang yang tidak kenal, tidak pernah melihat wajahnya Bupati Blitar, lalu dia mengatakan semalam saya bermimpi bertemu Bupati Blitar. Percaya bukan? Mengenal wajahnya saja, tahu wajahnya saja tidak, apalagi kemudian menyatakan pernah bermimpi bertemu. Tapi kenapa kemudian kita cinta kepada Rasulullah SAW? Oh, ternyata cintanya kita kepada Rasulullah itu karena Rasulullah itu sudah sangat tepat ketika meninggalkan apa yang nanti akan menjadi pegangan hidup kaumnya, umatnya tercinta sampai nanti datang hari kiamat. Maka Rasul menyatakan dalam hadisnya itu, dalam sabdanya, taraktu fikum, ini sudah masyhur, amroini, telah kutinggalkan untuk umatku tercinta amroini, 2 perkara. Napa Pak? Lan tadillu ma tamassaktum bihi. Dalam kaidah bahasa Arab itu ada kata la, ada juga lan. Kalau la itu masih memungkinkan tidak terjadi. La. Tetapi kalau kata-kata lan, an, lan, idzan, kai, itu dalam bahasa Arab. Kalau sudah ada dalam Al-Quran kata-kata an, lan, idzan, kai, itu maknanya pasti. Jaminannya itu, quality assurance-nya itu 100% dari Rasulullah. Lan tadillu ma tamassaktum bihi. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan pernah tersesat. Bapak-bapak ada yang pernah tersesat? Melakukan perjalanan ada yang pernah tersesat? Bagaimana rasanya tersesat? Sudah tersesat di malam hari, ban motornya kemudian kempes, saldo pulsanya habis, pinggir kuburan. Ya Allah, rasanya ini. Saya yakin pernah ada yang mengalami hal-hal semacam ini. Tersesat dalam kehidupan dunia itu masih bisa bertanya. Tapi tersesat untuk urusan akhirat, ini yang akan berbahaya. Maka ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita insya Allah tidak akan pernah tersesat. Nah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak sekali sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW
izinkan kami untuk menyampaikan 3 sikap seorang mukmin yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, itu kita diminta untuk menjadi khairul ummati. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, di situ auzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair." Kuntum khairul ummatin. Maaf ya. Kuntum khairul ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Jadi khairul ummatin itu ternyata adalah orang Islam yang kemudian diminta untuk menjadi umat terbaik untuk seluruh umat di muka bumi. Nah, ciri-cirinya itu 3. Maka ketika dalam diri kita itu ada 3 ciri ini, maka insya Allah itu sudah menjadi khairul ummati. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, cenderung suka menyuruh kepada kebaikan. Ajak-ajak itu mesti saya. Pak Ari itu ajak-ajak mesti ngaji. Pak Huda itu ajak-ajak mesti sedekah. Pak Amirul betul begini, acak-acaknya itu pasti sekali tahajud. Kalau sebut Pak Khairul begini, acak-acaknya pasti itu silaturahmi. Mulanya tentu pun Pak Ayat itu acak-acak kok minyak rolas, ayo mendengar nama majuan. Itu tidak ada dalam kamus seorang mukmin yang menjadi khairul ummati. Hampir tidak ada rencana dalam pikirannya itu untuk melakukan atau merencanakan yang buruk. Enten sandal kemas-kemas di tengah jendela. Oke, kok enten sandal semai tengah jendela. Tung, lek, anak kan beli. Waduh, mayu di situ, Artinya tidak ada rumus dalam pikiran seorang mukmin yang baik, yang khairul ummati itu merencanakan keburukan. Enten atau masih kita lagi terus konsolidasi urusan curanmor enten. Mesti urusan ini Bu. Saya. Kita terus lagi titipan saking Pak dan ini. Masya Allah. Bahwa Masjid Al-Madi itu membuka donatur. Jadi ajakannya Pak Dani saya nih. Status donatur Ramadan. Mumpung rezeki ini melimpah, terus sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Melimpah. Mohon nanti sakit tempat Dani. Buatan kata-kata ya Pak Dani, kalau nanti sakit mengcover kebutuhan berbuka puasa 30 hari saja untuk 50 orang. Sangat betul Pak, satu porsi ini kan 12.000 kali 50. Di tempat ini, di masjid ini, dan sekarang ada beliau. Saya sampaikan, waktu dulu SD Muda ingin membangun SD Muhammadiyah 2 Ulangan itu, mau membangun masjid yang ada di Gedung Barat. Itu saya sampaikan bahwa kebutuhannya sekian. Wallahi, saya jadi saksi. Itu langsung transfer 10 juta. Orangnya ada di masjid ini. Maknanya apa? Selalu ada giroh semangat untuk berfastabiqul khair dengan apa yang dia miliki saat ini. Lewat sopor cinta sumrah izin mengatur kajian ini, Pak Dani minta nomor ini. Saat ini dari segi kebutuhannya 30 juta, harus tak nutupi 30 juta kan? Yang penting foto. Sampai foto. Watanhauna 'anil munkar. Selalu ada keinginan dalam diri khairul ummatin itu apa? Mencegah yang munkar, minimal mengingkari. Maka rumusnya dalam Islam itu kata Rasul, man ra'a minkum munkar. Itu hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaknya ia merubahnya, mengingkarinya dengan kekuatannya, dengan tangannya. Kok ngajengin beliau jangan pos pamling,
Sak bendalu pos kamar itu dalam plek. Manro amung kawan, manro amung temukan bukan juga itu biar dia. Ahlinya, melihat pertanyaan hasil. Kali nama aku ya, buatan buya, buya, wani, wani nama mana? Wani nama mana? Pari nama mana? Oh santap ya kan? Maka dalam blog M ini bagian termotor plek hari. Oke. Ta'muruna bil ma'ruf. Semangat. Wa tu'minuna billah. Nah, orang yang khairu ummatin itu kalau secara definisi iman, al-iman tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wal a'malu bil jawarih. Orang iman itu ada kesesuaian di 3 titik, Pak. Pertama hatinya, kedua lisannya, ketiga amal perbuatannya itu selaras. Bapak-bapak, kangen teku tentunya, teku. Ceret lah bahasa Inggrisnya, ceret. Kangen ceret tentunya, apa? Ceret itu kalau di dalamnya kita isi dengan kopi, lalu kita tuang, mungkinkah keluar es jus? Halo? Kalau kita punya ceret, punya teko, dalamnya kita isi dengan kopi, lalu kita tuang isinya, mungkinkah kopi berubah menjadi es jus? Nek satu potong lah, apa ya coba itu kalau es aja nih, bisa dibagi putih, dituang berarti es minum, es teh macam. Enggak. Artinya apa yang ada dalam hati kita itu pancarannya cuma 2. Pertama lisannya, yang kedua amal perbuatannya. Kalau ingin tahu hatinya seseorang itu tidak perlu dibedah, tapi cukup dilihat apa yang dia ucapkan, lalu apa yang dia perbuat. Itu tidak bisa ditutupi. Refleksnya bagaimana, tiba-tiba tersandung, nopo sing betal. Kalau kalimat-kalimat thayyibah berarti dalam hatinya itu memang bersih dalam dirinya. Kesandung, astagfirullahaladzim, innalillahi, macam-macam ya. Terus alhamdulillah, alhamdulillah, kesandung alhamdulillah. Kesandung, terus wow, Yesus macam-macam. Jadi di sini, jadi di sini pun tidak bisa. Nah, kebalikan dari beriman itu adalah munafik. Kebalikan dari mukmin itu adalah munafik. Kebalikan dari iman itu adalah nifaq. Tanda-tanda orang nifaq adalah Rasul juga menyampaikan ayatul munafiki salatun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Ini menyelisihi orang beriman. Pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berbicara itu cenderung lebih banyak berbohong. Kebohongan yang satu menutupi kebohongan yang kedua. Terus kebohongan terus bohong. Hidupnya itu diselimuti dengan kebohongan. Maka hati-hati. Saya ingatkan diri saya dan juga bapak-bapak yang jadi orang tua, khususnya bapak, ya baik kakek maupun bapak. Jangan sampai anak-anak kita itu ngasih label bapaknya itu kalau anaknya yang sudah dia besarkan, lalu dia kasih label bapaknya itu bapakku pembohong. Kelak anak ini akan lebih pembohong daripada bapaknya. Karena message-nya begini, kalau bapak aja wujudan. Maka ini relate nyambung dengan yang kedua tandanya. Wa idza wa'ada akhlafa. Tanda orang munafik itu ketika dia berjanji sukanya ingkar. Nah, kita sebagai orang tua, khususnya bapak atau ibu, itu dalam kondisi-kondisi tertentu tidak boleh banyak janji kepada anak-anak. Contohnya begini, Mas, pekan depan ayo kita rekreasi ke Jakarta. Sudah datang pekan depan, sudah sampai pekan depan ditagih pasti.
ayah katanya mencari Pak. Abi ada urusan. Terus kapan? Pekan depan lagi. Nah, pekan depan yang pertama itu anak masih bisa menerima. Tapi pekan depan yang kedua, saya mau tanya, bagaimana ketika anak-anak sudah dijanjikan lalu jenengan mengingkari? Kira-kira apa yang terjadi dengan anak-anak? Masih bisa menerima? Alasan-alasannya? Kalau begitu kemudian dalam diri anak itu, ayah, ini nama dulu. Yang ketiga kata orang munafik itu adalah walidha tumina khona. Jika dia dipercaya, itu cenderung berkhianat. Maka tidak ada insya Allah di jamaah Masjid Al-Madinah boten enten sing kunjungan, boten enten sing ingkar janji, boten enten sing berkhianat. Sebutan itu orang-orang beriman ya Allah. Nah, khairul umatin itu juga disampaikan oleh Rasul dalam hadis riwayat Muslim juga dan Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi umat yang terbaik. Ayo Bapak Ibu, kita menjadi orang yang memiliki mutu dalam hidup kita ini. Sampai ini Pak, apunten hadis ini saya jadikan mutu hidup saya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lah kalau kita punya, kalau kita mampu tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, itu untuk apa? Berarti kan tidak ada unsur kebermanfaatannya. Emang mampunya kita, punyanya kita itu tidak menjadikan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu semakin merasakan kenikmatan apa yang kita miliki itu emang. Ya itu. Maka ini menjadi landasan kita. Saya lanjutkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sikap kepada seorang mukmin itu menjadi orang-orang yang visioner. Jauh memiliki pandangan jauh ke depan. Mikirnya itu bukan hanya sekarang, tapi mikirnya beberapa langkah ke depan. Ya. Ini dalam surat Al-Hasyr Al-Qasas itu disebutkan, kalau Al-Hasyr ayat 18 itu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat ini Pak. Ini kan kita sedang berfastabiqul khairat lagi. Kula lan panjenengan sedaya ini sedang berfastabiqul khairat untuk mengumpulkan bekal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mau ditunjukkan ATM-nya, kira-kira amal solihnya pun karena apa tadi? Halo, sejak akhir balik dulu hingga sekarang, jika kita punya M-banking atau net banking lalu kita cek saldo kebaikan kita, amal solih kita, itu pun karena apa tadi? Halo? Pak, pun karena apa tadi Bu? Sementara salah masuk surga itu ada Pak. Lebih banyak amal solehnya daripada amal buruknya. Ini bapak-bapak, kalau misalkan kita bayangkan hari ini kita sedang di mizan, sedang ditimbang dipakai amal baik kita. Ditimbang itu kan berarti potensinya cuma dua, yang lebih berat itu baiknya atau buruknya. Jadi kira-kira bapak-bapak yakin lebih berat baiknya atau buruknya Pak? Atau sama? Halo? Yakin kalau ditimbang? Karena kita nanti akan pasti nanti akan mengalami keadaan di mizan itu. Ini mau berat yang baik atau yang buruk Pak? Yang baik. Bapak-bapak pernah berobat dokter? Pernah. Lalu jenengan dikasih resep. Saya mau tanya, resep itu ditebus apa bukan? Nopo waras terserah Gusti Allah. Resepnya nggak ditebus. Tapi saya yakin dari yang ada ini rata-rata pasti akan nebus resep. Kenapa? Kita ini sudah diberi resep oleh Rasulullah supaya timbangan kita di mizan nanti berat. Saya mau tanya, ini mau ditebus apa tidak kira-kira?
Mau dilakukan apa enggak? Oh ya. Dalam kitab Bulughul Maram itu di bab yang terakhir dalam kitab doa dan zikir itu Rasulullah menyampaikan begini, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ketika diucapkan di bibir itu sangat ringan sekali, tapi ketika nanti ditimbang di mizan itu beratnya Masya Allah. Dan dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saran-saran Pak, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Bapak saran-saran? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Mulai mangke kondur saking masjid teng griya. Zikirnya itu dalam hati adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Semakin jauh yang kita tempuh, maka semakin banyak. Maka bapak-bapak yang namanya dekat-dekat putar-putar dulu tidak apa-apa. Putar-putar dulu. Putar-putar ini. Beijing, akhirnya berdamel. Begitu dia ke pabrik, ke kantor, ke sekolah, ke pundi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati kemudian berzikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita di lisan. Purun nggih Pak nggih? Purun nggih? Ibu sambil masak daripada kamu. Nggih, gosong nggih. Nah, itu sakit ngamalannya berat. Nah, kemudian visi otak berikutnya itu adalah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ternyata umat Islam itu diajari untuk visi otak bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat, tapi juga untuk urusan dunia. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, kita boleh memikirkan akhirat tapi jangan lupakan bagian kita di mana? Di dunia. Maka Pak, jadi orang Islam itu ya, itu wajib kaya, ya, maksudnya begitu. Supaya nanti dalam kehidupan ini bisa bahagia. Gitu. Bahagia itu di mana? Gak ada duit, kamu gak ada duit Pak, ayo. Gitu, gak ada duit gitu. Kata lagi rasa bulan pun siap ya, siap. Pak Adi bahkan 2 tahun siap seperti ini. Gitu. Terus yang ketiga, ini 3 sikap. Sikap yang ketiga Bapak Ibu, kita diminta untuk selalu memiliki semangat menjadi orang-orang yang produktif, bermanfaat bagi sesama. Jadi hadirnya kita di muka bumi ini, misinya kan dalam Al-Quran itu dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi pertama kita adalah beribadah. Tentu monggo itu kita sudah paham. Bapak Ibu itu sudah tahu mana ibadah yang mahdho, mana yang belum mahdho, itu sudah sangat paham. Mana yang bisa dengan lampahi atau botan itu sangat paham. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 30, kita ini menjadi khalifatul ardi. Oke, bagaimana? Kita menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pengatur, pengelola bumi ini. Yang ketiga, kita itu jangan lupa diri kita itu dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita jangan sampai lupa kita itu memiliki kewajiban untuk beramal soleh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga setiap hembusan nafas kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, maka ditinggali balik 190, 191. Itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil. Kita diminta menjadi hamba-hamba Allah yang juga menjadi ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, yang siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Nilai produktivitas kita itu ada di saat kita itu berdiri, qiyaman wa qu'udan,
wa ala junubihim. Baik tatkala kita itu berdiri, duduk seperti ini, ataukah berbaring, itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sadar ini? Berdiri kita itu nilainya ibadah, duduk kita itu nilai ibadah, berbaring kita itu bernilai ibadah. Sadar ini? Masya Allah. Kalau dalam ketiga kondisi kita ini kemudian tercatat menjadi amal soleh, ini Masya Allah luar biasa istimewa. Kan dengan turun ngaji beliau kali ini sikile kali itu istighfar. Kalau ada yang mau yang buru-buru kita mau ibadah tadi, ini akan menjadi istimewa. Nah berikutnya kita diingatkan Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Manusia itu nanti tidak akan pernah bisa lepas dari pembalasan Allah. Sekecil apapun perbuatan baik pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan buruk pun itu nanti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ini sedang di pengadilan, sedang berada di sebuah pengadilan, itu kan rasanya itu kan mesti gemetar. Tidak ada ceritanya orang di pengadilan itu tertawa-tawa. Betul gimana? Nanti sih kita pengadilan nanti. Apa ini? Mulai apa ini? Lewat, sing amanakan gitu. Pak Ilham begini bagaimana lagi? Orang ketika di pengadilan itu pasti was-was. Karena temuan sekecil apapun itu berpotensi membebaskan dirinya atau malah menjerat dirinya. Betul lagi? Temuan sekecil apapun saat itu menjadi sangat berharga. Itu implementasinya dari faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka mari Pak tidak bosan jadi orang baik. Menjadi orang baik itu tidak perlu menunggu diperbaiki atau dibaiki dulu sama orang. Ini kadang-kadang dalam bermuamalah lalu dari tahu nak malah muamalah lalu dari kak tahu ngewangi aku lapo aku ngewangi lalu dari kak tahu nyopo aku lapo aku nyopo ini betul itu biasanya. Itu berarti berbuat baik, nunggu orang lain itu berbuat. Itu kalau kacamata kita seperti itu, maka kita tidak akan pernah berbuat baik. Tak sudi lah main, jadi nggak tahu nama aku. Itu kemudian menjadi hambatan kita untuk beramal soleh. Maka sebisa mungkin kita yang menjadi pemula. Yang terakhir dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, berbuat baik itu Pak, sekecil apapun ini saya bilang, itu akan kembali kepada kita. Saat kita berbuat baik, mungkin kita mengeluarkan tenaga, mungkin mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu, pasti. Nah, yakin Pak, kebaikan yang kita kerjakan itu nanti akan kembali kepada diri kita. Dan kalau kita jadi orang tua, itu nanti anak-anak kita juga akan panen Pak. Kalau bapak ibunya itu rajin menanam kebaikan, suka membantu dan menolong orang, maka urusan anak-anak kita ini juga akan dimudahkan Allah, dibantu sama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya kira ini bapak ibu juga banyak yang merasakan hidupnya itu lancar, studi anaknya lancar, giliran kuliah lancar, nyambut damel lancar, tetap baik. Nanti dengan pasangan-pasangannya Allah temukan dengan pasangan-pasangan yang baik-baik, lancar kembali. Rumah tangga makin lancar. Tapi yang terjadi itu bulat tak boleh.
paling bulet anaknya. Bulet itu krono macam-macam. Balik dipanggil untuk sekolah. Terus budaya bulet mana? Gak mari-mari. Kerjanya juga pindah ada kali itu so paling pindah kerja. Giliran menikah juga, alhamdulillah ya. Itu juga buah dari apa yang kita kerjakan. Maka prinsipnya Bapak Ibu, maka kita tidak boleh bosan menjadi orang baik. Hari ini kalau kita ketemu orang kita baiki kok nggak mau, mungkin besok juga bisa lebih baik. Karena lebih baik tidak pernah berhenti. Karena setan dan iblis itu tidak akan pernah rela kita ini menjadi orang baik. Tidak bisa digoda hari ini besok, tidak bisa sekarang, nanti itu terus digoda. Nah mudah-mudahan saya ulang tiga sikap ini menjadi pilihan dalam hidup kita, menjadi khairul ummatin, menjadi orang yang visioner dan juga menjadi orang yang produktif dalam kehidupan ini untuk beramal soleh. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah SWT lancarkan rezeki kita. Allahumma amin. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan, tentu sangat jauh dari kesempurnaan. Yang paling akhir titipan dari takdir tadi, monggo besok bulan suci Ramadan, monggo bersama-sama berfastabikul khairat. Mari kita akhiri dengan bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.